Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Madari Nurzah dengan NIM 20103011124. Saya dari kelompok B3 semester 1, jurusan S1 Fisioterapi Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan menjelaskan hasil resume saya pada materi sistem saraf di modul anatomi dasar. Nah, jadi pertama perlu kita ketahui unit terkecil yang menyusun sistem saraf pada manusia itu adalah sel-sel saraf. Nah, jadi sistem saraf ini tersusun atas dua jenis sel. Nah, yang pertama itu sel neuron dan yang kedua itu adalah sel neuroglia. Nah, perlu kita ketahui bahwa sel neuroglia itu ternyata jumlahnya lebih banyak dibanding sel neuron yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi neuron itu apa? Neuron itu adalah sel-sel sistem saraf yang berfungsi untuk mengirim sinyal dari otak ke tubuh kita. Nah, maksudnya adalah contoh pada saat kita ingin menggerakkan tangan. Nah, pada saat kita ingin menggerakkan tangan, otak itu akan memberi sinyal kepada sel neuron sehingga tangan kita ini bisa bergerak. Nah, kalau sel neuroglia itu apa? Sel neuroglia itu adalah sel penunjang tambahan yang berfungsi untuk melindungi neuron, terus memberi nutrisi kepada neuron dan penunjang neuron. Nah, jadi sel neuroglia ini selalu menjaga neuron agar selalu bekerja dengan optimal begitu. Selanjutnya, sistem saraf pusat kita itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sementara sistem saraf tepi itu terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Nah, kedua sistem saraf ini itu bersama-sama berfungsi, dia bekerja sama untuk mengendalikan aktivitas tubuh kita. Nah, jadi sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal tadi ke sistem saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis. Nah, dan dia juga membawa keluar sinyal tersebut dari sistem saraf pusat tadi menuju organ target. Nah, jadi yang sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen dan eferen. Nah, yang pertama, sistem saraf aferen itu adalah sistem saraf yang fungsinya untuk meratakan atau merasakan bau, merasakan sakit, dan meraba sesuatu. Nah, yang kemudian sinyal-sinyal tersebut akan dikirimkan ke sistem saraf pusat melalui neuron sensori. Selanjutnya, sistem saraf eferen. Nah, tadi aferen, sekarang eferen. Nah, itu adalah sistem saraf yang menerima sinyal tadi yang sudah diproses di sistem saraf pusat tadi. Nah, terus sistem saraf selanjutnya ada sistem saraf motorik somatik. Nah, ini adalah yang membawa sinyal dari sistem saraf pusat untuk menuju sel target otot rangka dengan secara sadar. Nah, contohnya kita bisa menggerakkan jari kita bisa menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita dengan gerakan yang kita sadari. Nah, sedangkan saraf otonom itu adalah saraf yang mengkontrol otot polos, otot jantung, terus ada sekresi kelenjar, itu tanpa kita sadari yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sistem saraf otonom ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf simpatis itu ya adalah sistem saraf di mana sifatnya itu meningkatkan kerja atau pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, kalau sistem saraf parasimpatik itu bekerjanya pada saat kita istirahat, makan, yang bekerja dalam keadaan kita pada saat tenang. Nah, terus um, ada klasifikasi sistem saraf tepi itu berdasarkan tempat keluarnya. Itu yang pertama saraf kranial,
terbagi menjadi 3 pasang sensorik, 5 pasang motorik, 4 pasang campuran. Nah, kalau pada saraf spinal ada 31 pasang, yaitu kranial 8 pasang, torakal 12 pasang, lumbar 5 pasang, sakral 5 pasang, dan koksigil 1 pasang. Nah, selanjutnya ada penilaian saraf kranialis. Nah, penilaian saraf kranialis ini bermacam-macam. Ada banyak sekali nama dan jenisnya. Yang pertama, ada olfaktori, itu jenisnya sensori yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Nah, yang kedua ada optik, itu jenis dari sensori. Itu menerima rangsangan dari mata dan menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Selanjutnya ada okulomotor, itu jenis dari motorik, itu menggerakkan sebagian besar otot mata begitu dan sebagainya. Baik, sudah cukup. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.